Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, selamat datang kembali di channel Doyan Ngoceh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Daan yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Marksman. The Marksman ini merupakan film action kriminal garapan sutradara Robert Lawrence yang mengulas kehidupan gangster Meksiko yang memasuki perbatasan Amerika. Dan sebelum memasuki ceritanya, seperti biasa, siapkan secangkir kopi untuk menemani santai kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan jangan kemana-mana, ceritanya akan dimulai setelah intro. Nah, film ini berawal memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Miguel sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya selepas bersekolah. Sesampainya di rumah, terlihat ibunya bernama Rosa menerima telepon dari sang adik. Adiknya menyuruh Rosa untuk melarikan diri karena si adik diburu oleh kelompok gangster bernama Kartel. Rosa pun bergegas mengemas barang seperlunya dan berniat melarikan diri. Di suatu tempat, sang adik pun tertangkap dan diinterogasi namun tidak mengaku. Namun salah seorang anggota gangster mengambil HP si adik dan memeriksa panggilan terakhirnya. Si botak gangster ini pun melihat nomor Rosa lah yang dipengintergali. Jadi dia beranggapan bahwa benda yang dicarinya ada pada Rosa dan akan menemukan Rosa. Di sisi lain ceritanya berpindah ke seorang pria paruh baya sedang mengawasi lahannya. Terlihat seekor coyote sedang memakan ternak. Dia langsung menembak coyote tersebut hingga coyote tersebut mati, one shot one kill. Sembari itu, pria bernama Jim ini melihat orang berlarian yang mana tidak lain adalah imigran gelap. Karena lahan Jim berada pada perbatasan antar negara. Lalu Jim langsung menghubungi polisi perbatasan dan melaporkan kejadian tersebut melalui radio HT miliknya. Dan terlihat salah seorang dari imigran gelap tersebut ditinggal terluka oleh teman-temannya. Jim pun memberikan minum pria tersebut, lalu menghubungi polisi perbatasan untuk mengirimkan ambulan. James pun pulang. Di rumahnya, Jim dikunjungi seorang pria. Ternyata pria ini adalah seorang pegawai bank, yang mana dia menyerahkan surat sitaan rumah dan tanah milik Jim. Jim pun mencoba meminjam uang ke temannya dan minta jam kerja lebih, tapi temannya tidak setuju. Jim merupakan seorang pensiunan militer. Dia terjebak hutang karena biaya pengobatan istrinya dulu. Istrinya sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Jim pun pergi ke toko ternak sapi. Dia mencoba menjual sapinya, namun sapinya terlalu kurus dan tidak dapat dijual mahal. Ini membuat Jim frustasi, karena sang istri pun dikubur di tanah tersebut. Dia tidak mau kehilangan tanah tersebut. James pun mulai bingung. Lalu kita beralih ke Rosa. Rosa yang ingin melarikan diri dengan anaknya terlihat menuju perbatasan dengan dipandu seorang pemandu. Namun sang pemandu meminta bayaran lebih. Tapi Rosa tidak mau menambah lagi pembayaran tersebut. Maka sang pemandu pun pergi. Terlihat Rosa dan Miguel pun sampai di pagar perbatasan negara. Namun anggota kartel mengetahuinya. Anggota kartel mengikutinya sampai di sana. Terlihat mobil mengejar mereka. Rosa dan Miguel pun bergegas mencari jalan untuk menyeberangi pagar tersebut. Mereka pun menemukan pagar tersebut sudah dipotong dan mereka pun berhasil menyeberang. Sangat kebetulan sekali mereka bertemu dengan Jim. Jim pun berhenti dan turun dari mobilnya. Rosa pun memohon kepada Jim agar menolongnya, tapi Jim langsung menelpon polisi perbatasan dan melaporkannya. Karena kekurangan personil, polisi perbatasan tersebut mengatakan akan terlambat datang ke lokasi. Terlihat geng kartel menghampiri pagar perbatasan tersebut. Jim yang merasa was-was lalu mengambil senapannya di dalam mobil. Si botak dan teman-temannya pun mendekati pagar dan memanggil Jim Pak Tua. Mereka meminta Jim menyerahkan Rosa dan anaknya. Jim yang merasa mereka tidak aman tidak mau menyerahkan mereka kepada si botak dan teman-temannya. Si botak pun menjadi marah dan mencaci si Jim. Jim pun membalasnya dengan cacian. Si botak pun tambah marah. Mereka saling mencaci maki hingga situasi pun menjadi tegang. Lalu terjadilah perang-perangan. Mereka saling tembak-tembakan dan bersembunyi di belakang mobilnya.
Jim yang tidak tahu apa-apa terseret ke dalam masalah ini dan Jim menyuruh Rosa untuk bersembunyi ke dalam truk. Segera Rosa dan anaknya berlari ke dalam truk. Salah seorang dari gangster tersebut menembak mobil dengan senjata mesin dan terlihat Rosa pun terkena tembakan. Botak tidak mau mengalah, si botak mengejar Jim lalu naik ke atas mobilnya. Namun tetap Jim berhasil kabur. Rosa yang terkena tembakan tadi dibaringkan di tanah. Sebelum meninggal, Rosa memberikan secari kertas kepada Jim dan minta tolong mengantarkan Miguel ke alamat tersebut. Polisi perbatasan dan ambulan pun datang. Mereka membawa Miguel dan mayat Rosa ke kantor. Terlihat si Jim terbangun dari tidurnya di atas mobil. Dan tidak sengaja, si Jim melihat si botak dan gengnya masuk perbatasan secara resmi. Jim pun penasaran kenapa mereka mengajar Rosa dan anaknya. Lalu si Jim melihat tas. Tas tersebut dibuka oleh Jim. Lalu Jim melihat bahwa isinya adalah uang. Uang tersebut cukup banyak. Dan ternyata uang itu milik gangster kartel. Lalu Jim berniat mencuri uang itu untuk menebus hutangnya di bank. Namun hati nurani Jim tidak membiarkannya. Dia putar balik lalu menolong anak tersebut. Di kantor polisi perbatasan, si Jim mencoba melabui penjaga lalu membawa kabur anak tersebut. Jim berniat menepati janjinya kepada Rosa dan mengantarkan anak tersebut ke alamat yang tertera di secari kertas yang diberikan oleh Rosa. Jim dan Miguel bergegas naik mobil. Mereka berusaha secepat mungkin agar tidak ketahuan. Menyuruh Miguel memasang sabuk pengaman lalu dia berusaha cepat-cepat pergi. Namun sayang, gangster kartel tersebut melihat bahwa Jim membawa Miguel pergi. Lalu mereka akan menargetkan Jim sebagai target berikutnya. Si botak ini sangat mendendam kepada Jim karena telah membunuh saudaranya di saat perang tembak-tembakan di perbatasan tadi. Lalu si botak menyuruh temannya untuk memanggil bala bantuan. Di rumahnya Jim terlihat bergegas mengepak barang. Dan di posisi lain si botak mencoba masuk ke perbatasan dengan pakai paspor palsu. Namun karena polisi penjaganya adalah polisi yang korup, mereka pun tetap bisa lewat dan lolos dari pemeriksaan. Terlihat James sudah dalam perjalanannya, namun si botak sampai ke rumah Jim. Si botak memeriksa rumah Jim yang kosong. Lalu dia menemukan bintang penghargaan jasa si Jim, membawanya lalu membakar rumah Jim tersebut. Lalu pergi. Jim berhenti di sebuah tempat makan lalu makan dan memberi anak tersebut burger. Lalu dia pergi di SPBU untuk mencari peta karena Jim tidak pandai pakai HP. Dia perlu peta, dia masih kuno. Tapi tanpa sadar si Jim memakai kartu kreditnya, yang mana kartu kredit tersebut bisa dilacak oleh gangster tersebut. Lalu gangster mengikutinya. Si Jim kurang profesional dalam jadi pelarian. Si botak sampai ke SPBU tersebut dan menanyai karyawan lalu membunuhnya. Si botak lalu mencek CCTV dan melihat kemana si Jim pergi. CCTV tersebut pun dihancurkan. Lalu si botak menyusul ke arah mana si Jim pergi. Mobil si Jim rusak dan ke bengkel. Besok harinya siap bengkel si Jim pun pakai kartu kredit tersebut lagi. Lalu keluar lagi notifikasi di HP si botak yang telah terkoneksi. Di tengah jalan, si Jim dicegat oleh polisi dengan alasan rahasia. Tapi ternyata polisi tersebut polisi korup dan antek dari gangster tersebut. Berhasil lolos dari mereka. Lalu bersembunyi di belakang gundukan tanah dan mengintip gangster tersebut tiba. Lalu gangster tersebut membunuh polisi tersebut. Si Jim menyaksikannya. Lalu tanpa sengaja, si botak memungut peta yang dibeli si Jim tadi. Si Jim yang was-was lalu membeli senjata di toko senjata tempat dia berhenti. Lalu dia cabut mencari tempat menginap.
Lalu dia mengelilingi kota kecil mencari tempat penginapan yang mana tidak begitu ramai dan jauh dari pengawasan. Dia menemukan sebuah tempat. Pada saat membayar, disinilah sadar si Jim bahwa kredit cardnya dilacak. Lalu dia membayar dengan uang cash. Di malam hari si Jim berdiri di pintu mencari angin segar, tapi ternyata gangster yang mencarinya berseberangan dengannya. Lalu dia menelpon polisi dan melaporkan ada tindak kriminal bersenjata di sana. Lalu dia membawa Miguel kabur, bersembunyi di semak-semak. Dengar sirene mobil polisi pun datang. Lalu gangster tersebut bergegas pergi. Tapi saat menaiki mobil, anjingnya Jim bernama Jackson mengejar dan menggonggong ke arah si botak tersebut. Lalu si botak menembak mati Jackson. Keesokan paginya Jackson dikubur. Terlihat si botak yang ngelamun melihat bintang penghargaan si Jim. Namun anak buahnya mengambil peta dan melihatkan kepada si botak bahwa di peta tersebut ada tanda mengingkari sebuah lokasi. Lalu dia menghubungi rekannya di lokasi tersebut dan menyuruh menunggu di perbatasan jalan. Di tempat lain si Jim mengajari Miguel cara menembak. Anggota gangster sudah bersiap menanti si Jim lewat. Dan malam hari si Jim tidak lagi menginap di hotel, tapi dia menginap di bawah jembatan tua. Lihat mereka tidak inginkan uang tersebut lagi, lalu mereka membakarnya. Uang tersebut dibakar di sana. Keesokan harinya si botak lain pun melihat si Jim melewati jalan lintas tersebut. Dia langsung menghubungi si botak yang asli. Si botak yang asli ingin menyergap si Jim dan si Miguel. Mereka terlihat berlawanan arah di persimpangan jalan, hampir menabrak. Lalu si Jim merem mobilnya dan berputar balik. Si Jim yang sudah mempunyai senapan beli tadi mencoba menunggu si botak lalu menembaknya dari jauh. Supir si botak pun kena tembak. Lalu mobil si botak jungkir balik. Namun hebatnya si botak tidak mati. Beberapa anggotanya tidak mati juga. Mencoba bersembunyi di gudang. Dia menyuruh si Miguel bersembunyi di sini, lalu dia menghabisi anggota gangster satu-satu dengan senapannya. Karena dia jago nembak, satu gangster pun mati di tangannya. Tembak dengan senapan dari jarak jauh. Lalu si Jim menyuruh Miguel menghitung 30 lalu menembakkan pistol ke arah sana untuk menjebak si gangster. Miguel pun melakukannya. Para anggota gangster tersebut tertipu, lalu si Jim menembaknya pun satu-satu. Botak yang mendengar tembakan di gudang lalu masuk ke dalam gudang. Dia mencoba mencari si anak kecil tersebut. Si Jim pun mengetahui hal tersebut. Dia kembali ke gudang dan mengintainya. Sayangnya si anak disandra oleh si botak. Jim terpaksa mengalah. Dia menjatuhkan senjatanya, menaruh senjatanya ke bawah. Dan si botak pun mendekat. Terus mendekat dan mendekat. Lalu si botak menyuruh si Miguel untuk menembak si Jim, mengajarkannya untuk membunuh. Tapi Miguel yang cerdas malah menekan tombol pelepas magazin hingga magazin pistol itu pun terjatuh. Namun satu peluru tersisa di dalam chamber dan mengenai si Jim. Si Jim dan si botak pun berkelahi dengan sangat sengitnya. Mereka saling baku hantam. Jim pun kewalahan. Tapi si Miguel mengambil pistol si Jim yang diletakkan di lantai tadi. Miguel mengarahkan pistol tersebut dan menembak ke lampu di atas mereka berdua untuk menggertak. Si botak bersemangat menyuruh Miguel untuk menembaknya agar si Miguel menjadi pembunuh. Tapi dengan cepat si Jim mengambil pistol tersebut dan menembak si botak. Si botak pun terluka parah dan sekarat. Si Jim meninggalkan pistol dengan satu peluru untuk si botak biar bisa bunuh diri. Si Jim dan Miguel pun akhirnya pergi dengan cara menyetop mobil di pinggir jalan dan mereka mendapatkan tumpangan dari orang asing. Akhirnya mereka berdua pun sampai ke lokasi yang tertera di secari kertas tersebut dan Jim menyuruh Miguel mengetuk pintu. Terlihat bibinya Miguel keluar dengan sangat senang memeluk Miguel. Lalu si Jim pergi naik bus. Dia terlihat terluka bekas tembakan dan tusukan pisau. Dan film pun berakhir sampai di sini. Entah si Jim hidup atau si Jim mati, gak ada yang tahu. Nah, bagaimana menurut kalian film tersebut? Baguskah, menarikkah? Kalau menurut gue sih biasa aja.
Oke, cukup segitu dulu. Jangan lupa diseruput kopinya. Salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.